Smart Business. Selamat datang Smart Listeners dalam podcast Smart Business. Di kesempatan kali ini Tasya Rostama akan menemani Anda. Kita akan berbincang seputar dunia bisnis dan terkhusus di hari ini kita akan ngomongin seputar dunia sales. Bersama dengan ahlinya, Coach Eksekutif Sales begitu ya. Bersama dengan Coach Alfa Maulana. Selamat pagi, siang, sore, malam di kesempatan kali ini. Coach Alfa gimana kabarnya? Luar biasa. Selamat pagi juga Mbak Tasya, selamat pagi juga untuk dan pagi, siang, sore, malam buat Smart Listeners dimanapun Anda berada. Luar biasa sehat dan fit sekali. Fit sekali. Oke, Coach, ini kita mau ngomongin seputar dunia sales ya. Karena kita tahu kalau misalnya dunia sales itu penuh sekali dengan yang namanya target. Ya. Target gitu. Kamu nggak capai target, cut. Target, cut gitu kan. Otomatis ini nggak jadi pilihan lagi. Betul. Tapi apakah ini merupakan sebuah hal yang harus dihadapi realitanya kah, Coach? Atau sebenarnya ada loh, kita punya opsi lain dalam menjalani keseharian sebagai seorang sales? Oke. Thank you Mbak Tasya ya, Smart Listeners juga. Memang semua hal bukan cuma sales juga pasti target ya. Kita juga mau bilang saya mau bangun pagi besok, kita pasti sebut bukan cuma bangun pagi jam berapa, kan begitu ya. Saya mau jalan dari rumah, saya mau jalan lebih cepat deh. Nah, lebih cepat itu jam berapa? Kan gitu. Janjian sama teman juga gitu. Val, lu di mana? Gue di sini, kata. Yaudah, nanti kita ketemu ya di Starbucks di MT Haryono. Iya, jam berapa? Jadi selalu ada target, ada waktu dan ada angkanya kan di situ. Itu udah pasti. Kita pun juga sama. Kita mau beli mobil apa? Ada harga lagi, gitu ya. Jadi sebenarnya target itu wajar dan bukan wajar sih ya. Ya memang begitu ya. Memang begitu. Konsepnya memang begitu. Jadi apapun segala macam sesuatu memang akan lari ke sana, ya. Untuk sekolah aja juga gitu. Saya sekolah lo apa? Anak saya sekolah SMA. SMA kelas berapa? Angka lagi gitu ya. Mau berapa tahun lulusnya? Mau kapan lulusnya? Kerja mau di mana? Mau pendapatan income berapa gitu kan? Gajinya di mana? Jadi nggak ada ruang di kehidupan itu yang nggak akan nyebutin target gitu ya. Jadi pahami dulu di sini nih kan gitu ya. Jadi sebenarnya kan biasa ya kalau target itu ya. Kita juga apapun lah pasti target lah ya. Kita mau nonton bolanya jam 7 malam. Nah, kita di kantor jam 5. Kita udah ngitung tuh. Wah, kalau jam segini gue mesti sampai rumah. Nah, kayak itu kan akhirnya ada sesuatu yang di rush kan ya. Ya in rush untuk gue mau sampai jam 7 either way di rumah atau di kafe atau dimanapun. Nah, jadi wajar lah ya target ya menurut saya sih ya. Oke, jadi di mana ruang untuk kita bisa bertumbuh atau berproses, Coach Alfa, jika kita dipenuhi oleh target-target terkhusus di dalam dunia sales untuk salesperson? Nah, kalau bicara untuk bertumbuh dan berkembang, ini memang kita bicarakan hal yang lain lagi, kan gitu ya. Kalau untuk bertumbuh dan berkembang, di zaman yang sekarang, yang semuanya mau serba cepat, sebenarnya bukan semua mau serba cepat, semua itu instan kan sekarang kan ya. Ya, bukan cuma mie, bukan cuma kopi, semua instan. Ya, kita mau dapat info aja, buka langsung dapat. Kita kayak saya tadi sempat cerita juga, saya suka ikan, saya pelihara arwana, saya mau dapat arwana, tapi saya nggak mau pilih tempat, saya nggak mau jalan, saya mau tetap duduk di tempat, duduk sambil ngopi, ikan arwana datang, gitu ya. Jadi karena semua serba instan tadi, seolah-olah nggak ada waktu untuk kita even tarik napas kan gitu. Ya, even tarik napas. Nah, ini bicara kehidupannya dulu nih ya. Sekarang kondisi seperti itu. Karena semua ada di genggaman tangan sekarang. Ya, saya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone sekarang. Agree. Ya, ketinggalan seperti itu ya. Apapun deh boleh ketinggalan, yang penting handphone enggak gitu ya. Kayak minggu depan anak saya ada LDKP. Dia ikut LDKP dari sekolahnya 3 hari dan dia akan camp. Dia cuma bilang begini, yang lainnya oke, semua oke. Tapi ini kenapa nggak boleh bawa HP katanya. Jadi nggak bisa update, nggak bisa apa. Dia nggak boleh bawa ini, nggak boleh bawa itu, dia boleh. Teman yang HP ini gimana gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya itu terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Memang yang harus memikirkan hal itu bukan dari kita lagi, karena bicara kan udah korporasi ya. Bicara corporate, bicara ada struktur organisasi. Saya misal saya timnya Mbak Tasya gitu ya. Saya report kepada Mbak Tasya. Berarti yang memikirkan di dalam struktur organisasi ini bukan saya lagi. Ini sudah menjadi tanggung jawab si organisasi dong. Kalau mau semuanya update, kalau mau semuanya itu berjalan sesuai dengan target yang diinginkan, contoh lah laptop ya. Kita bekerja di laptop. Begitu kita pencet enter, kita mau belum di enter aja udah jalan gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berarti satu, dari CD-ROM memorinya harus dirubah. Terus softwarenya apa segala macam. Nah, kita harus update. Ya update siapa? Yang update kan bukan laptopnya. Yang update bukan toko laptopnya kan begitu. Tapi yang update adalah si manajernya.
Manajer itu adalah si pengguna laptop itu. Nah, jadi untuk kondisi sekarang yang paling update aplikasinya apa? Untuk kondisi sekarang yang paling update itu softwarenya apa? Kan begitu. Nah, kembali ke tempat bekerja. Saya juga begitu harusnya kalau Mbak Tasya sebagai atasan saya. Kalau saya mau cepat, si Alfa ini harus saya upgrade dong. Ya dong, saya upgrade untuk jadi apa nih? Saya mau Alfa cepat untuk menganalisa. Cepat untuk menganalisa ya. Nah, setiap orang di dunia bisa menganalisa. Semua bisa menganalisa. Tapi ada orang yang menjadi analisa atau penganalisa atau pengamat karena dia belajar. Semua orang bisa nyanyi. Semua orang bisa nyanyi. Ya, ada yang nyanyi di kamar mandi, ada yang nyanyi di mobil, segala macam, dan merasa udah kayak diva penyanyinya. Tapi model kayak Rosa, dia belajar bernyanyi lagi, akhirnya menjadi diva beneran. Ya. Nah, kondisi begitu kan. Nah, permasalahannya itu sudah mulai terjadi tuh. Ketika si manajer mau cepat, si manajer mau sibret, mau satset gitu ya. Tetapi kemampuan dari timnya ini tidak di-upgrade. Nah, ini yang terjadi masalahnya. Jadi permasalahannya bukan di target dikejar, semua harus dikejar target dan semua dituntut cepat. Enggak. Tetapi permasalahan terjadi karena ketika saya mengharapkan certain speed dan saya tidak mendevelop tim saya untuk ke speed tersebut kan gitu. Nah, ketinggalannya di sini yang banyak. Ini yang perlu dilakukan sih Mbak Tasya sebenarnya. Oke, berarti harus ada kesadaran dari manajemen itu sendiri ya. Yes, manajemen dan manajernya, betul. Untuk ya sisakanlah ruang, sisakanlah waktu, spendlah money, time begitu kan untuk biar tim atau salesperson di dalam timnya itu ya bisa belajar, bisa berkembang begitu. Betul. Dan ini tentu harus dilihat sesuai dengan kompetisi dan kemampuan masing-masing. Betul, betul. Nah, bicara kompetensi dan masing-masing, ini kita belum kita ngomongin dua orang nih. Saya ngomongin Mbak Tasya sebagai manajer saya ngomongin saya sebagai timnya Mbak Tasya kan gitu ya. Yes. Berarti kompetensi yang siapa nih yang harus kita kembangin kan gitu? Ya. Ya dong. Nah, sekarang logika sajalah. Kalau Mbak Tasya cuma bisa bahasa Inggris, bagaimana bisa Mbak Tasya mengajarkan saya bahasa China? Ya. Kan gitu ya. Yes. Kalau Mbak Tasya nggak bisa laptop, nggak mengerti literasi terkait dengan laptop, komputerisasi, nggak ngerti seperti hal itu, apakah Mbak Tasya akan merekrut orang yang piawai laptop? Belum tentu. Ya. Karena satu hal Mbak ya, ini yang saya pelajari, saya itu di bank itu dari tahun 98 terakhir 2012. Ya, satu hal yang saya pelajari adalah gini, orang itu suka ngelihat kita berkembang. Ya, orang tuh suka ngeliat kita berkembang. Atasan tuh seneng kalau ngeliat kita makin lama makin pintar. Si Alfa pintar loh, ngobrol gini. Tapi ketika perkembangan orang itu melebihi saya mulai gak nyaman. Ya. Oh, itu udah manusiawi. Itu udah manusiawi. Sekarang boleh tanyalah, kita pakai dalam hati kita sendiri. Apakah Anda senang melihat tim Anda lebih pintar dan lebih hebat dari Anda? Kayaknya 1 dari 5 kali yang begitu ya. Kayaknya 1 dari 5 yang seperti itu. Nah, akhirnya kalau saya ngeliatnya gini, kayak hukum tutup botol lah ya, law of the lid ya kalau saya bilang, air yang di dalam botol itu tidak akan bisa melebihi si tutup botolnya kan begitu. Jadi kalau speed dari manajernya itu 3, saya nggak mungkin 4 kayaknya. Mungkin 4, mungkin terjadi 4 di dalam satu circumstances. Saya sebagai timnya Mbak Tasya bisa 4. Pertanyaannya sekarang jadi gini, masalahnya jadi beda nih. Apakah saya mau bertahan di bawah orang yang speednya di bawah saya? Biasanya tidak ya. Oh iya dong, ya. iya dong. Salip-salipan terjadi dong. Benar. Dan itu kan apa ya? Bukan manusiawi ya, itu ya normal begitu kan. Saya jalan kecepatan di mobil itu, di jalan tol itu 80 km per jam. Nggak mungkin ada orang 90 km per jam di belakang saya. Kan begitu. Nah, saya kan salip ambil ke belakang. Nah, jadi setiap orang suka melihat kita berkembang, tetapi apakah orang masih tetap suka melihat ketika perkembangan saya melebihi mereka? Nah, ini balik lagi. Masalah manajer nih tadi nih. Si manajer ini udah mulai nggak suka kondisi itu. Satu permasalahannya Mbak Tasya ya. Yang kedua adalah kalau bicara sales, manajer ini kan dulunya kan juga seorang sales. Benar. Ya kan? Berarti dia dipromote. Ya, alasannya cuma ada 2. Karena dia di antara semua salesnya dulu pencapaiannya paling tinggi dan pencapaiannya paling cepat. Paling duluan, nomor 1. Nah, karena dia tercepat tertinggi, dia dinaikin. Nah, kita lihat ya, kompetensi yang dulu jualan, jago closing. Oke? Begitu dia naik jadi Mbak Tasya, jadi manajer, dan Mbak Tasya punya saya.
kompetensinya udah bukan lagi jualan. Yes, udah nggak turun lagi ke lapangan ke Udah situ nggak ya. turun di lapangan Namanya lagi. manajer harus tahu bagaimana memanage justru Exactly. people-nya. Exactly, betul. Berarti kalau bisa saya dapat poinnya dari Coach Alpha ini, kalau mau timnya itu bisa punya speed yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita juga harus punya speed sesuai dengan yang kita inginkan. Pun juga kapasitasnya juga harus dinaikkan Betul. sesuai dengan yang kita inginkan. Betul, betul. Harus dimulai dari manajernya dan juga manajemennya. Iya, begitu tuh. Oke. jadi. Nah, Proses, kita ngomongin proses. Di mana kita tahu proses ini bisa berprogres dengan sesuai harapan kita. Oke. Jika kita sudah sampai di level tersebut, mungkin gimana ya Coach Alpha untuk bisa ikutan nih menularkan ilmunya ke bawah? Ya. Harus ada sistem dong. Sistem ini seperti apa caranya untuk Ya. dibentuk? sepakat nih, bener nih Mbak Tasya ya. Berarti kita udah ngomongin bicara proses, bicara progres gitu ya. Kalau memang proses dan berprogres, iya. Maka kalau bicara situ balik lagi ke hal yang tadi dulu, bahwa ini siapa duluan yang harus berkembang kan begitu. Ya. Siapa duluan yang harus berkembang. Ini udah harga mati sebenarnya, kayak NKRI ya. Udah harga mati. Jadi gini, ini udah, kita nggak ngomongin telur atau ayam. Bicara Mbak Tasya sebagai manajer saya sebagai timnya Mbak Tasya, bukan telur sama ayam siapa duluan yang pintar. Nggak begitu ya. Kecuali satu hal. Jadi ada dua pilihan sebenarnya Mbak Tasya. Kalau Mbak Tasya punya budget, punya uang, Mbak Tasya bisa rekrut orang yang lebih pintar dari Mbak Tasya, bisa. Yes. Ya kan? Tapi kalau uang sudah nggak punya, Mbak Tasya harus punya waktu untuk kembangin saya, kan begitu. Ya. Nah, dua pilihan ini. Nah, biasanya kalau bicara uang, itu kan terbatas sekali di perusahaan. Ya. Kita nggak bisa ngomong soal kayak selevelan Bob Sadino, ya, nggak bisa ngomongin soal kayak Bambang Tri, ya, dengan Bimantaranya. Ya dia punya uang, dia hire bisa gitu ya. Ini kita nggak ngomong begitu, nggak ngomongin juga soal Steve Jobs juga gitu ya. Lo Steve Jobs nggak pinter, nggak sekolah tinggi, tapi kok udah bisa kaya, nggak ngomongin itu juga gitu ya. Kalau saya pernah sih agak melenceng sedikit, saya juga ditanya, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, buat apa kita ngajarin tim tinggi-tinggi, lo kayak Steve Jobs, Bob Sadino aja nggak sekolah kok, kata bilang gitu kan. Jawaban saya dapat satu filosofi bilang begini, berapa banyak orang yang tidak sekolah berhasil sukses kayak Steve Jobs? 0, Kan gitu ya. Terus berapa banyak zaman sekarang dari semenjak Bob Sadino lahir dan sukses, terus muncul lagi Bob Sadino kan enggak. Nah, maka sekolah dan pendidikan itu bukan menjamin untuk kita bisa sukses, tapi meningkatkan probabilitas untuk sukses. Kesana dulu jadinya. Lah, jadi penting nggak sekolah? Ya pikirin sendiri aja. Oleh segitu kan ya. Nah, maka ketika bicara ini, dulu kompetensinya cuma 2, ya, bahwa bisa jualan, jago closing. Itu sales. Begitu naik, Mbak Tasya jadi manajer loh. Mbak Tasya punya saya, punya Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3, ada si Pulan, ada si Anggi, ada si Budi, kan begitu. Maka kompetensi yang kedua yang perlu dipelajari, ada kolaboratif, ada komunikasi, ya kan? Ada yang namanya negosiasi lagi, sehingga dari selling menjadi people skill. Oke, baik. Coach Alpha, ini menarik ya. Kayaknya belum terjawab secara komprehensif nih topik kita di kesempatan kali ini. Jika mungkin ada waktu lagi Coach Alpha untuk bergabung bersama dengan kami, mungkin menjawab begitu ya keresahan sebenarnya bagaimana sih idealnya proses yang berprogres itu, kita tahu tujuannya dan kita tahu acuannya nih Coach Alpha. Namun kita harus tutup dulu di podcast di edisi ini. Smart Listeners tetap bersama dengan kami untuk saksikan dan dengarkan podcast-podcast lainnya. Dan akhir kata untuk edisi ini, Tasya Rustama bersama dengan Coach Alpha, Certified Executive Coach, harus pamit undur diri dan kami ucapkan sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.